Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imron, NIM saya 28920 Prodi saya Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan mata kuliah Sosial Media dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SOS MM. Untuk daftar isi yang pertama ada commenting culture, yang kedua medsos manusia karir, yang ketiga social gaming dan perilakunya, dan keempat e-bullying dan e-victimization. Latar belakang. Media sosial saat ini telah menjadi tren dalam komunikasi pemasaran. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan ilmu meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Selanjutnya, yang pertama ada commenting culture. Budaya komentar di era krisis membaca dapat mengakibatkan seseorang menyadari dalam berpikir, namun radikal dalam tindakan. Banyak terdapat gejala-gejala yang tidak masuk akal sejak budaya media sosial mulai berkembang. Orang menjadi semakin mudah mengedarkan segala macam perkataan, mudah dari kabar serius, desas-desus politik, kabar burung, tahayul, cerita goib, perang ideologi, rasisme, dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut disebabkan karena memeriksa suatu kabar membutuhkan kerja keras yang lebih daripada harus menyebarluaskan berita melalui media sosial. Teknologi cepat melahirkan budaya komentar dan siapapun boleh komentar. Tak peduli itu melukai seseorang atau tidak, yang dapat membuat seseorang saling membenci, mengancam, bahkan saling membunuh. Selanjutnya ada medsos manusia karir. Media sosial atau yang lebih sering disingkat dengan medsos adalah makanan yang tak asing bagi masyarakat Indonesia. Rasanya hampir semua orang memiliki akun medsos mulai dari Facebook, Twitter, hingga Instagram menurut Databox. Total pengguna aktif medsos diperkirakan sebanyak 59% dari total jumlah masyarakat Indonesia. Melamar pekerjaan melalui online job platform. Melamar pekerjaan melalui online job platform adalah cara paling praktis dalam pemanfaatan teknologi dan media sosial. Anda perlu menghabiskan waktu untuk pergi langsung ke perusahaan dengan mencetak CV dengan selembar kertas. Online job platform seperti Jobstreet, CareerJob, dan JobsDB dan lain-lain memuat banyak lowongan kerja serta diskusi terkait karir yang fokus pada topik terkini di dunia. Selanjutnya, berdiskusi dengan berbagai macam orang. Media sosial dan internet penuh dengan orang dengan beragam keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman di berbagai bidang. Interaksi dengan individu yang tepat dan menjamin pertumbuhan pribadi dan karir. Selanjutnya, durasi konten untuk keterampilan. Medsos diakses banyak orang, termasuk pemilik perusahaan. Seringkali mereka membuat berbagai macam konten yang berkaitan dengan wawasan dan keterampilan dunia kerja. Untuk memanfaatkan ini, Anda dapat mengkurasi konten yang berfokus pada keahlian dan keterampilan. Dianjurkan untuk memastikan bahwa konten yang Anda lihat dan pelajari adalah konten yang valid dan bersumber dari ahlinya. Selanjutnya, sosial media dan perilakunya. Perkembangan kehidupan dan perkembangan teknologi dikatakan berjalan berbarengan. Dengan melihat gambar wajah dunia saat ini semakin canggih, meninggalkan wujud lamanya yang tradisional, perubahan penyesuaian massal tak dapat terhindarkan dengan berkembangnya berbagai aspek masyarakat modern yang mendukung kehidupan sosial. Penduduk dunia saat ini terlebih dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kebudayaan merupakan konsep fundamental dalam disiplin ilmu antropologi. Salah seorang ahli antropologi mengemukakan tentang definisi kebudayaan yang melingkupi sebuah pengalaman, pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, serta kapasitas dan perilaku lainnya. Selanjutnya ada game online. Game online adalah sebuah video game yang dimainkan lewat sebuah bentuk jaringan komputer. Jaringan ini biasanya adalah internet ataupun teknologi serta yang dapat menghubungkan jaringan komputer itu sendiri. Selanjutnya ada perilaku dan interaksi. Konsep antropologi psikologi akan sangat berguna dalam mempelajari dan mengamati perilaku sosial individu. Dikarenakan terdapat 3 kelompok permasalahan besar dalam hubungan antara kebudayaan dan perilaku sosial individu. Dan yang terakhir, perilaku mendasar individu. Individu berasal dari kata individuum,
atau Latin dengan artian satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Berarti manusia yang hidup berdiri sendiri, individu, sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Selanjutnya ada e-bullying versus e-victimization. Bullying adalah tindakan intimidasi, mengusik, atau merintangi orang lain. Bullying atau intimidasi memiliki beberapa jenis dan dapat dialami oleh anak-anak hingga orang tua. Fenomena penindasan atau kerap disebut bullying adalah salah satu masalah yang mungkin pernah dialami oleh setiap orang. Lantas, apa itu bullying? Bullying merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk menyakiti, baik dalam verbal, psikologis, atau emosional, serta juga dapat berbentuk fisik. Tindakan bullying ini biasa dilakukan oleh sekelompok orang maupun perorangan yang merasa lebih kuat secara fisik dan mental bila dibandingkan korban. Nah, ada jenis-jenis intimidasi berikut ialah jenis-jenis bullying atau intimidasi oleh anak-anak hingga orang tua. Yang pertama, penindasan secara fisik. Yang kedua, intimidasi verbal. Yang ketiga, intimidasi sosial. Dan perundungan siber intimidasi cyber. Perundungan cyber intimidasi cyber dapat berupa intimidasi terbuka atau rahasia menggunakan teknologi digital. Ini termasuk perangkat keras seperti komputer dan smartphone, dan perangkat lunak seperti media sosial, pesan instan, teks, situs web, dan platform online lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.